Lisandro Martinez bakal absen lebih lama lagi dari skuad Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa bek mereka yakni Lisandro Martinez akan absen lebih lama lagi karena cederanya sepertinya kambuh. Manchester United mengumumkan hal tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hanya sehari sebelum laga melawan Crystal Palace di pekan ke-7 Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Bek asal Argentina itu sebelumnya cedera pada bulan April lalu, ia kemudian sudah pulih. Martinez bahkan sempat bisa bermain di 2 laga, ia memperkuat Manchester United lawan Brighton dan Bayern Munchen. Akan tetapi, Lisandro Martinez kemudian absen di laga melawan Burnley. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, kemudian membeberkan apa alasan Martinez absen. Ternyata ia mengalami cedera. Saat itu ten Hag tak menginformasikan berapa lama Martinez bakal absen. Ia cedera, satu lagi pemain cedera, kata ten Hag kepada TNT Sport. Jadi Lika punya masalah, dan ia sudah pulih dari itu. Tapi, tetap saja, ia perlu beberapa peningkatan, terangnya. Kini masalah cedera Lisandro Martinez belum selesai, ia justru akan absen lebih lama lagi dari skuad Manchester United. Lisandro Martinez akan absen lama karena cedera kaki yang semakin parah yang dideritanya pada bulan April. Bek asal Argentina ini mengalami kemunduran dalam pertandingan Premier League kami melawan Arsenal awal bulan ini. Martinez dengan berani terus bermain untuk 2 pertandingan berikutnya melawan Brighton dan Hove Albion dan Bayern Munich. Semua orang di Manchester United menyampaikan harapan terbaik kami kepada Lisandro dan menantikan dirinya kembali secepat mungkin, demikian pernyataan pihak Manchester United. Welcome back, Manchester United umumkan Anthony merapat lagi ke Carrington. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah menyambut lagi kehadiran Anthony di Carrington, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Sebelumnya, winger asal Brasil itu tersandung kasus kekerasan pada mantan pasangannya yakni Gabriela Cavallin, secara fisik maupun verbal. Ia pun dilaporkan ke pihak kepolisian Sao Paulo dan Manchester. Kasus ini akhirnya menimbulkan keriuhan di mana-mana. Imbasnya, Anthony pun didepak dari skuad timnas Brasil. Pihak Manchester United juga tidak tinggal diam dan merilis pernyataan terkait kasus itu. Di sisi lain Anthony tidak tinggal diam. Ia sempat membantah semua tudingan kepadanya. Anthony akhirnya cabut untuk sementara waktu dari skuad Manchester United. Anthony pun sempat kembali ke Brasil, ia kemudian menjalani wawancara dengan polisi di sana. Kini ia dilaporkan sudah balik ke Inggris, ia kembali ke kota Manchester pada hari Senin lalu. Namun Anthony tak langsung merapat ke markas Manchester United, ia dikabarkan menjalani pemeriksaan dengan pihak kepolisian Inggris lebih dahulu. Tepatnya dengan kepolisian Manchester, kabar ini dilansir The Sun, ia disebut menjalani pemeriksaan mulai sore hari pada hari Kamis. Ia disebut berada di sana sekitar 5 jam, ia masuk ke kantor polisi pukul 16 waktu setempat dan keluar pada pukul 21.30 waktu setempat. Usai menjalani pemeriksaan, Anthony akhirnya bisa merapat ke Carrington dan berlatih bersama rekan-rekannya lagi. Hal ini dikonfirmasikan oleh Manchester United. Sebagai klub, kami mengutuk tindakan kekerasan dan pelecehan, kami menyadari pentingnya melindungi semua orang yang terlibat dalam situasi ini, dan mengakui dampak tuduhan ini terhadap para penyintas pelecehan, demikian pernyataan dari Manchester United. Federico Chiesa, bertahan di Juventus atau pindah ke Manchester United? Masa depan Federico Chiesa jadi pertanyaan besar pada pertengahan musim tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti. Ada kemungkinan dirinya pindah ke Manchester United atau justru mengikat janji setia dengan Juventus. Sejak sembuh sepenuhnya dari cedera, Chiesa menggila di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024, dirinya telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 6 laga. Berkat performanya itu, Juventus yakin bahwa Chiesa merupakan personel penting tim yang tidak mungkin dilepas begitu saja. Ada upaya dari manajemen untuk menyodorkannya kontrak baru. Juventus tidak ingin Chiesa keburu digoda oleh klub besar lain. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, sodoran kontrak baru Juventus untuk Chiesa ternyata hanya jangka pendek, ia hanya akan diberi kontrak 1 tahun. Jadi kontraknya yang harusnya berakhir pada 2025, hanya akan diperpanjang hingga tahun 2026, selain kontrak jangka pendek, gaji yang diterimanya juga tidak akan mengalami kenaikan. Juventus masih akan menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per tahun dan baru akan mengalami kenaikan jika finansial klub membaik. Kontrak baru Chiesa di Juventus nantinya baru akan dibahas pada akhir tahun 2023,
rentang waktu ini bakal dimanfaatkan Manchester United untuk mendekat. Laporan Calcio Mercato meyakini, Chiesa mendadak naik ke prioritas transfer Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Chiesa diproyeksikan jadi pengganti Jadon Sancho yang semakin santer disebut-sebut akan hengkang dari Old Trafford akibat perilaku dan performanya. Laporan yang sama menyebutkan, Manchester United perlu mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk merayu Juventus agar mau melepas pemainnya tersebut. Kabarnya, minimal dana yang diperlukan untuk memboyong Chiesa sebesar 60 juta euro. Sergio Reguilon segera comeback di Manchester United. Ada sedikit kabar baik datang bagi Manchester United. Bek sayap mereka, Sergio Reguilon dilaporkan tidak akan absen lama karena cedera yang ia derita. Reguilon resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas kemarin. Ia dipinjam dari Tottenham untuk memperkuat lini pertahanan Manchester United yang sedang mengalami badai cedera. Namun apes, baru-baru ini Reguilon juga mengalami cedera. Alhasil ia harus menepi dari skuad Manchester United di pekan lalu. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa cedera yang dialami Reguilon tidak parah, jadi ia bisa cepat comeback di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Reguilon sudah diperiksa tim medis Manchester United, hasilnya cukup melegakan, karena cedera sang bek tidak parah. Cedera itu merupakan cedera lama yang kumat lagi, namun untungnya kondisi cedera itu tidak terlalu parah. Alhasil Reguilon dikabarkan tidak perlu absen terlalu lama untuk menyembuhkan cedera tersebut. Menurut laporan tersebut, Reguilon butuh sekitar 1-2 minggu untuk memulihkan diri dari cedera tersebut. Manchester United sendiri saat ini tidak memiliki bek kiri murni yang bisa memperkuat sektor lini pertahanan mereka. Alhasil Sofyan Amrabat kemungkinan besar akan kembali dimainkan di sektor bek kiri untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Reguilon. Pemain incaran Sei Jassim, tendang Lindelof ke Juventus. Manchester United, diramaikan dengan daftar 4 pemain bintang yang akan direkrut calon pemilik baru Sei Jassim. Diketahui, Sei Jassim tinggal menghitung hari bakal mengakhiri rezim keluarga Glazer. Dia nantinya resmi menjadi pemilik baru Manchester United. Dilansir dari GiveMeSport, setidaknya ada 4 pemain yang digadang-gadang bakal coba didatangkan Sei Jassim ke Old Trafford. Keempat pemain tersebut bakal menelan biaya yang tak sedikit. Kalau di total, biayanya bisa mencapai 595 juta pound. Pemain pertama yang bakal direkrut Sei Jassim yakni bintang Napoli, Victor Osimhen yang diperkirakan akan menghabiskan biaya 150 juta pound. Selanjutnya gelandang Barcelona Frenkie de Jong yang juga mantan murid Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Perekrutan de Jong kemungkinan menghabiskan dana 63 juta pound. Bintang Bayern Munchen, Kingsley Coman, juga termasuk pemain kelas A yang bakal direkrut Sei Jassim. Penampilannya yang apik di Bundesliga membuatnya diganjar nilai 85 juta pound. Terakhir yakni superstar Paris Saint-Germain bernilai 260 juta pound, Kylian Mbappe, yang kemungkinan akan pergi secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Di sisi lain, Victor Lindelof diyakini menjadi salah satu dari 6 pemain Manchester United yang akan hengkang karena kontraknya akan habis pada musim panas 2024 mendatang. Melansir dari People Person, Juventus kini dikabarkan tertarik untuk memboyong Victor Lindelof pada bursa transfer Januari nanti. Juventus mengincar bek asal Swedia, Victor Lindelof, yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir pada musim panas 2024. Dia tampaknya sedang memikirkan masa depannya untuk tetap berada di level kompetitif tertinggi. Demikian menurut laporan Vicajes dikutip People Person. Juventus membutuhkan bek tengah baru untuk meningkatkan kedalaman di sektor pertahanan skuad besutan Massimiliano Allegri. Fabrizio Romano jawab kabar mengejutkan soal rencana Manchester United di Januari tahun 2024. Manchester United mengawali musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan memalukan. Manchester United sudah kalah 4 kali di awal musim ini. Buruknya performa Setan Merah ini dianggap beberapa kalangan karena keberanian mengganti penjaga gawang di bursa transfer musim panas lalu, dari David De Gea ke Andre Onana. Kinerja Onana dipertanyakan pada awal karirnya bersama Manchester United. Pemain asal Kamerun itu tampil buruk sehingga gawangnya sudah kemasukan 15 kali dari 9 penampilan awal bersama Manchester United di ajang resmi sejauh ini. Manajemen Manchester United digosipkan mulai kecewa dengan kinerja ex-pemain Inter Milan tersebut. Mereka merasa telah salah membeli Onana ketimbang mempertahankan De Gea yang pindah karena kontraknya habis pada akhir Juni lalu.
Bahkan berhembus kabar Manchester United cuma akan memakai Onana sebagai kiper utama sampai awal tahun 2024, The Red Devils berencana membeli kiper baru lagi yang berkualitas. Mereka dikabarkan mengincar penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak. Onana akan menjadi kiper kedua jika Oblak bergabung. Kabar bergabungnya Oblak ke Manchester United untuk menggantikan Onana langsung disangkal jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano. Pria Italia itu menyatakan tidak ada kebenaran pada isu Manchester United akan membeli Oblak di Januari tahun 2024 guna menggantikan Onana. Romano menyatakan Andre Onana hanya perlu waktu saja beradaptasi dengan Liga Inggris. Para pemain dan manajer Erik ten Hag diklaim Romano juga masih mendukung penuh Onana. Saya ingin memulai dengan mengklarifikasi beberapa kebohongan dan berita palsu yang beredar seputar situasi kiper di Manchester United. Ini jelas bukan awal yang mudah bagi Andre Onana di Old Trafford, tapi kami tahu terkadang butuh waktu bagi seorang pemain di klub baru, di negara baru, jadi penting untuk memberinya waktu, kata Romano pada kolomnya di Shout Offside. Untuk membajak Oblak dari Atletico, Mu akan membutuhkan dana besar. Romano pun melihat sangat mustahil Manchester United mengeluarkan dana jumbo untuk membeli kiper hanya selang 6 bulan setelah menebus Onana 43 juta pound sterling dari Inter. Tidak ada apapun antara United dan Oblak, mereka menginvestasikan banyak uang pada Onana dan mereka mempercayainya. Kiper United untuk saat ini dan masa depan adalah Onana, dan dengan Oblak tidak ada pembicaraan sama sekali. Baik dari sisi pemain maupun sisi klub, tidak masuk akal bagi United untuk mengejar kesepakatan ini pada tahap ini.